Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di puncak Pulau Petir, di alam semesta virtual, di luar istana yang dikelilingi kabut, Luo Feng muncul. Hal-hal di luar kendaliku. Jika aku tidak bisa keluar, hartaku akan diambil. Akan sulit untuk mendapatkannya kembali, gumam Luo Feng. Dia berdiri di depan istana dan merenungkan apa yang telah terjadi. Luo Feng, kata sebuah suara. Luo Feng linglung dan menoleh. Dia melihat seseorang dengan jubah emas berdiri di samping tebing. Itu adalah pemimpin kota Primal Chaos yang menghadap ke pulau guntur di bawahnya. Luo Feng berjalan ke arahnya dan memberi hormat. Guru. Pemimpin kota Primal Chaos melihat Luo Feng dan tersenyum. Kamu datang ke sini untuk menemuiku, tapi kamu berkeliaran di luar pintu. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya, kamu akan pergi ke 9 ruang terpencil untuk menemukan ranting dan daun pohon dunia. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Luo Feng menjawab dengan hormat. Aku telah mengikuti rencanaku dengan pohon dunia, dan aku berharap aku bisa mendapatkannya. Namun, sesuatu terjadi pada tubuh asliku. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Tubuh asliku bersembunyi di Pulau Batu, tempat teraman di 9 ruang terpencil. Tapi saya tidak menyangka sekelompok ahli waris lain akan datang. Salah satunya adalah Kaisar Cermin Kulit. Dia terkenal dengan keterampilan pelacakannya, dan dengan itu dia menemukanku. Dia menginginkan harta sejatiku, jadi dia menyerangku. Kaisar Cermin Perak. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Bagaimana caramu melarikan diri jika dia menyerangmu? Apakah kamu kehilangan harta karun sejatimu? Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku lolos. Kamu lolos? Pemimpin kota Primal Chaos bingung. Meskipun dia hanya seorang petarung abadi, dia dapat menyaingi seorang kesatria alam semesta, terutama dengan teknik bakatnya. Aku memiliki harta sejati lain untuk melindungi jiwaku, kata Luo Feng. Harta karun sejati lain? Pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan alisnya. Dia tidak berharap Luo Feng memiliki harta sejati yang bisa melindungi jiwanya. Luo Feng, berapa banyak harta karun sejati yang kamu miliki sekarang? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng agak malu menjawab. 3. Sep Siwu, senjata kekuatan spiritual, dan harta karun sejati untuk melindungi jiwaku. Hanya 3. Hanya 3? Aku hanya punya 1 harta karun sejati ketika aku menjadi penguasa sektor. Anggap dirimu beruntung, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng agak gelisah bagaimana jika gurunya bertanya di mana dia mendapatkan 2 harta karun sejatinya. Bahkan jika kamu memiliki harta sejati untuk melindungi jiwamu, Kaisar Cermin Kulit memiliki kekuatan seorang kesatria alam semesta dan tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng merasa lega karena gurunya tidak menanyakan dari mana asal kedua harta itu. Secara teori, saya tidak akan lolos, kata Luo Feng. Namun dia mengejarku di 9 ruang terpencil. Aku menemukan pusaran air 9 terpencil dan berpikir akan sulit untuk mendapatkan kembali harta karun sejati jika jatuh ke tangan Kaisar Cermin Kulit. Meskipun pusaran air 9 terpencil terkenal berbahaya, saya pikir saya tidak akan mati seketika, jadi saya terjun ke pusaran air. Luo Feng berhenti sejenak. Pusaran air 9 terpencil mirip dengan lubang cacing. Saya pergi ke dunia lain. Sekelompok organisme khusus tinggal di sana. Semuanya tinggi dan merah dengan tanduk berdarah. Ada ratusan petarung abadi dari ras lain yang menjaga titik masuk. Untungnya,
saya berhasil melarikan diri. Saya pikir akan ada lebih banyak makhluk hebat yang mengejarku, dan saya tidak dapat melakukan teleportasi atau melakukan teleportasi negara dewa di dunia itu. Satu-satunya hal yang saya dapat lakukan adalah mengulur waktu. Langit dan daratan di sana sangat besar, jadi aku mungkin bisa menghindari deteksi untuk sementara waktu. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk pelan. Kamu melakukan hal yang benar. Kaisar Cermin Kulit berasal dari aliansi wilayah utara dan perilaku mereka kejam. Kamu benar, kamu tidak akan mendapatkan kembali barang-barangmu jika kamu kehilangannya. Luo Feng mulai berkeringat. Mutiara Menara terhubung ke hal-hal yang paling vital. Meskipun tidak mungkin bahwa Kaisar Cermin Kulit akan mengenali itu, Menara Bintang akan mengakui seseorang sebagai tuannya hanya setelah Mutiara Menara bergabung dengan jiwa makhluk itu. Itulah mengapa Luo Feng harus melindungi dengan segala cara. Luo Feng memandangi gurunya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Hahaha, apakah kamu sedang meminta bantuanku sekarang? Kata pemimpin kota Primal Chaos. Senyum muncul di wajahnya. Aku belum pernah ke wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan aku hanya tahu sedikit tentangnya. Tapi aku tahu beberapa makhluk paling menakutkan di wilayah rahasia Dewa Leluhur yang dapat menjelajahi alam semesta. Apa koordinat alam semesta dari tanah aneh ini? Di bawah lautan 9 terpencil, kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Kalau begitu, aku menebak dengan benar. Aku hanya bisa merasakan penanda yang kau tinggalkan di sana, dan itu diganggu oleh alam itu. Hanya ada sedikit makhluk di alam semesta yang mampu melakukan itu. Luo Feng terkejut. Itu adalah barang simpanan yang diberikan gurunya kepadanya, dan itu digunakan untuk meminta bantuan dari gurunya di saat-saat genting. Saya belum pernah ke 9 ruang terpencil, tapi saya tahu master dari 9 ruang terpencil yang disebut Master 9 terpencil. Langit dan daratan tempatmu saat ini berada adalah rumahnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Master 9 terpencil? Luo Feng mengedipkan matanya. Itu benar, dia adalah master alam semesta. Tentu saja, kamu tidak boleh membandingkannya dengan Master Serigala Langit. Master 9 terpencil setidaknya sekuat diriku. Luo Feng terkejut. Master 9 terpencil dapat menjelajahi alam semesta, dan hampir tidak ada yang lebih baik darinya. Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan. Bahkan sekolah Dewa Leluhur memperlakukannya dengan hormat, dan 3 Dewa Leluhur berteman dengannya. Master 9 terpencil berurusan dengan hal-hal yang mereka para dewa binatang anggap rumit. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Dia perkasa, kata pemimpin kota Primal Chaos. Terutama di 9 ruang terpencil rumahnya. Di sana dia tak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa mengalahkannya. Luo Feng membuka lebar matanya. Di 9 ruang terpencil, dia bisa mewujudkan seluruh potensinya, jelas pemimpin kota Primal Chaos. Pohon dunia yang paling kuat dan beberapa makhluk lain yang memiliki kekuatan master alam semesta. Selama mereka tinggal di 9 ruang terpencil, mereka semua melayani Master 9 terpencil. Itulah mengapa makhluk tertinggi di alam semesta enggan pergi ke sana. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di 9 ruang terpencil. Saya juga tidak ingin pergi ke tempat itu. Petarung abadi dan kesatria alam semesta bersedia menjelajah ke sana untuk mendapatkan beberapa barang berharga. Tetapi master alam semesta yang sebenarnya mereka tidak akan pergi. Sulit baginya untuk membunuh seorang master alam semesta di tempat lain. Tapi di 9 ruang terpencilnya mudah baginya untuk melakukannya. Luo Feng tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan makhluk tertinggi seperti itu bersembunyi di 9 ruang terpencil. Dia tak terkalahkan, kata Luo Feng, memikirkan takdirnya. Guru tidak terkalahkan di alam semesta primal, dan Master 9 terpencil tidak terkalahkan di 9 ruang terpencil. Dapatkah saya menjadi seperti mereka, tidak terkalahkan di alam semesta suatu hari nanti? Pemimpin kota Primal Chaos tidak menjawab, tetapi berkata,
Master 9 terpencil adalah tandinganku dan kami telah bekerja sama beberapa kali. Selain itu, dia berhutang budi padaku. Berhutang budi pada Anda, kata Luo Feng. Jika Anda benar-benar mengalami bahaya dan tidak bisa melarikan diri, berteriaklah, Master 9 terpencil, saya adalah murid Chaos. Master 9 terpencil mengontrol 9 ruang terpencil sepenuhnya. Tidak ada yang terjadi di sana yang bisa disembunyikan darinya. Dia akan tahu ketika Anda berteriak. Tidak peduli bahaya apa yang Anda hadapi, dia akan memastikan Anda aman, kata pemimpin kota Primal Chaos sambil menatap Luo Feng. Luo Feng mengerti. Saya hanya meminta agar Anda tidak menggunakan bantuan itu jika Anda tidak perlu. Lakukan hanya jika tidak ada lagi yang dapat Anda lakukan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng tergerak dan dia mengangguk. Aku mengerti. Jika Anda benar-benar berteriak, Anda dapat meminta dia melakukan sesuatu untuk Anda. Misalnya, kamu bisa memberitahunya bahwa kamu menginginkan daun dan ranting dari pohon dunia setingkat penguasa sektor itu. Dia pasti akan mengatakan iya untuk permintaan semacam ini. Tapi ingat, bantuan seperti itu tidak akan mudah untuk dikembalikan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan berkata, pergilah. Iya guru, Luo Feng memberi hormat pada gurunya dan menghilang. Scene berganti di dunia yang dipenuhi dengan kabut merah berdarah. Aku tidak berharap seluruh 9 ruang terpencil menjadi milik Master 9 terpencil, pikir Luo Feng yang bersembunyi di rerumputan. Master 9 terpencil tidak terkalahkan di sini. Apakah karena lingkungan khusus ini membantu penguatannya? Luo Feng merenungkan kemungkinannya. Ini semua jauh di luar pemahamannya. Mengapa mereka mencariku? Gumam Luo Feng. Dia segera terhubung ke dunia kemuliaan dengan pikirannya. Di alun-alun terbuka di dunia kemuliaan, semua ahli waris memandang Luo Feng yang baru saja muncul. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Sungai Pedang muncul. Dia luar biasa. Sulit untuk membunuhnya dengan teknik klon bakatnya. Luo Feng merasa agak canggung ditatap seperti ini. Mengapa mereka semua menatapku? Sungai Pedang! Kaisar Caman berteriak dari sudut. Luo Feng berjalan ke arahnya, menarik perhatian kemanapun dia berjalan. Semua ahli waris berbicara dengan suara rendah sambil menatapnya. Dia semakin bingung. Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu masih memiliki harta karun sejati sayap? Sebuah suara memanggil. Luo Feng melirik pewaris dari ras lain. Banyak yang menyeringai dan meneriakinya. Mereka berasal dari aliansi wilayah utara dan wajah mereka ditutupi dengan kutikula, membuat Luo Feng jijik. Luo Feng duduk di meja bersama Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Tosenrain yang semuanya adalah sekutu terdekatnya. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng bertanya. Kaisar Caman segera memblokir suara di sekitar mereka dan mulai berbisik. Sungai Pedang, ku dengar kau diburu oleh Kaisar Cermin Kulit dan terperangkap di pusaran air 9 terpencil. Apakah itu benar? Luo Feng kaget. Dia hanya terjebak di sana sebentar. Berita itu menyebar dengan cepat. Jadi itu benar. Kaisar Tosenrain juga bertanya. Luo Feng mengangguk. Ya. Kamu benar-benar terjebak dalam pusaran air 9 terpencil. Kaisar Tosenrain melanjutkan. Tempat itu, bahkan seorang kesatria alam semesta tidak mungkin bisa bertahan di sana. Kaisar Lili dan Kaisar Caman yang duduk di sampingnya menatap Luo Feng dengan cemas. Kaisar Caman menambahkan, mereka bilang kau diburu dan harta karun sejatimu, seperangkat sayap, ditinggalkan di tempat berbahaya itu. Di mana kalian mendengar ini? Tanya Luo Feng. Para ahli waris berbicara tentang hal itu di alun-alun, dan setelah beberapa saat, semua orang tahu aku mendengar kau dikejar oleh Kaisar Cermin Kulit dan Anda terpaksa menyelam ke pusaran air 9 terpencil, jawab Kaisar Caman.
Apakah Anda benar-benar mati di pusaran air 9 terpencil? Tanya Kaisar Lili. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku terjebak di pusaran air 9 terpencil, tapi aku tidak langsung mati. Aku secara tidak sengaja memasuki dunia berbahaya, dan aku masih di sana, hanya berjuang untuk bertahan hidup. Sepertinya kalian tahu tentang itu segera setelah aku terjebak. Berita menyebar dengan sangat cepat. Pasti Ksatria Gagak atau Kaisar Cermin Kulit atau rekan mereka yang telah menyebarkan berita ini. Kemana arah pusaran air 9 terpencil? Tanya Kaisar Caman. Seberapa berbahaya itu? Tanya Kaisar Lili. Sementara Kaisar Tosen Ren hanya menatap Luo Feng. Itu berbahaya dan sangat berbahaya, kata Luo Feng. Luo Feng mulai merangkumkan cerita kesatria alam semesta bertanduk berdarah yang mengejar Kaisar Cermin Kulit. Aku tidak bisa berteleportasi atau menggunakan transportasi negara dewa di sana. Dan juga ada segerombolan makhluk hebat. Aku masih berjuang. Kemungkinannya aku tidak akan berhasil. Tidak ada teleportasi dan tidak ada transportasi negara dewa. Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Tosen Ren bingung. Bukankah itu dunia penyegelan harta karun? Kata Kaisar Caman. Luo Feng menghela nafas. Aku tidak bisa berbicara dengan kalian. Aku harus lari untuk hidupku. Kaisar Caman, Kaisar Lili, Kaisar Tosen Ren semua menyimpan rahasia pusaran air 9 terpencil. Ini bukan informasi biasa. Luo Feng tidak akan memberitahu mereka jika dia tidak dekat dengan mereka. Setelah Luo Feng meninggalkan dunia kemuliaan, Kaisar Cermin Kulit tiba di lapangan terbuka. Mereka menatapnya seperti mereka menatap Luo Feng. Segera ahli waris mulai mendekatinya dan mengajukan pertanyaan. Kaisar Cermin Kulit, ku dengar kau mengejar Kaisar Sungai Pedang dan dia terjebak di pusaran air 9 terpencil. Apakah itu benar? Kaisar Cermin Kulit mendengus. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke tempat di mana ahli waris dari Aliansi Wilayah Utara berkumpul. Dia telah merencanakan untuk pertualangan di 9 ruang terpencil setelah gagal mengambil harta sejati Kaisar Sungai Pedang. Tetapi dia tiba-tiba menerima email dari teman-temannya dan menyadari berita tentang dia yang mengejar Kaisar Sungai Pedang telah menyebar ke seluruh dunia kemuliaan. Sialan, kata Kaisar Cermin Kulit. Ada Ksatria Gagak atau 5 bajingan lainnya, tapi kelima bajingan itu tidak punya nyali untuk melakukan itu. Pasti Ksatria Gagak yang memberitahu semua orang tentang berita itu, pikir Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit duduk bersama kelompok pewaris Aliansi Wilayah Utara. Dia melirik ahli waris di sekitarnya. Aku tahu semua orang ingin tahu tentang ini, kata Kaisar Cermin Kulit. Dia menyeringai. Aku tidak tahu siapa yang menyebabkan berita ini, tapi itu benar. Kaisar Sungai Pedang memang terjun ke pusaran 9 terpencil setelah aku mengejarnya. Hahaha. Bahkan Ksatria alam semesta merasa sulit untuk bertahan di pusaran air 9 terpencil. Meskipun Kaisar Sungai Pedang memiliki teknik klon, harta sejatinya akan hilang di sana. Kaisar Cermin Kulit cukup berani untuk mengakui semuanya tanpa ditanyai. 6 hari kemudian, di Pulau Bauhinia terdapat berbagai macam istana. Tiba-tiba, kekuatan kuat dari hukum asal menguncang Pulau Bauhinia. Banyak ahli waris di Pulau Bauhinia berkumpul dan melihat pusat energi hukum asal dari istana Kaisar Truyan. Pusaran air 5 warna yang muncul di atas istana, emas, kayu, air, api, dan tanah. Semua 5 kekuatan hukum bergabung dan menghasilkan energi hukum asal yang lebih mulia dan lebih kuat, yang merupakan pusat pusaran air 5 warna. Setelah itu berubah menjadi jagungan seperti portal mistik yang menghubungkan ke tanah asal. Energi dewa yang sangat besar memasuki istana Kaisar Truyan. Semua sosok terbang di langit di atas Pulau Bauhinia menyaksikan pemandangan itu, senang dan iri. Siapa yang membuat terobosan? Hukum ruang angkasa. Siapa yang sepenuhnya
memahami hukum ruang angkasa, menjadi kesatria alam semesta. Lebih dari 100 juta ahli waris terjebak dalam langkah itu, mendambakan hari itu datang bagi mereka. Istana siapa itu? Aku tidak tahu. Aku juga. Siapa yang menjadi kesatria alam semesta? Hanya sedikit dari ahli waris yang tahu, bahkan sebagian besar anggota aliansi Hong tidak tahu. Kaisar Caman pun berkata, istana itu tepat di sebelah Kaisar Sungai Pedang. Itu adalah pewaris lain dari ras manusia kita. Dua ahli waris datang terakhir kali. Satu adalah Kaisar Sungai Pedang, yang lainnya adalah Kaisar Truyan. Kaisar Truyan menjadi kesatria alam semesta. Banyak ahli waris dalam aliansi Hong tercengang. Kaisar Truyan telah terjebak di langkah terakhir selamanya. Sekarang dia akhirnya membuat terobosan. Dia harus mengunjungi dan memberitahu selamat kepadanya. Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah waktu yang penting bagi Kaisar Truyan. Dia pasti menyerap kekuatan dewa sekarang. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Dalam perjalanan untuk menjadi makhluk yang hebat, 3 pencapaian terpenting adalah menjadi pejuang abadi, menjadi kesatria alam semesta, dan menjadi master alam semesta. Pada saat-saat genting itu, hukum asal-usul alam semesta akan tiba, terutama saat pertama kali tubuh biasa berubah menjadi tubuh dewa. Setelah beberapa saat, semua riak menghilang, dan beberapa ahli waris dan bahkan kesatria alam semesta pergi mengunjungi Kaisar Truyan. Pintu terbuka, kesatria Truyan melihat keluar dengan senyum lebar. Hahaha, ayo masuk. Selamat Kaisar Truyan. Oh tidak, maksudku kesatria Truyan. Selamat Truyan, kamu secara resmi menjadi kesatria alam semesta. Tidak seperti Luo Feng, Kaisar Truyan memiliki lebih banyak teman dan banyak kesatria alam semesta yang dekat dengan Kaisar Truyan. Akhirnya setelah sekian lama, aku adalah seorang kesatria alam semesta, kata kesatria Truyan sambil mengangguk. Berapa banyak kekuatan dewa yang kamu ambil? Saya mencoba yang terbaik untuk menyerap sebanyak yang saya bisa. Sekarang tubuh dewaku meningkat 92%, kata kesatria Truyan. Tidak 100%. Kita manusia memiliki tubuh yang lebih kecil dan tidak memiliki banyak kekuatan abadi. Kamu seharusnya menangkap kesempatan dan meningkatkan 100%. Ken kesatria Truyan berevolusi 10 kali lipat sebelumnya. Setelah menjadi seorang kesatria alam semesta, batas tubuh dewanya lebih tinggi, menyimpan 92% sudah cukup baik. Kesatria Truyan sedang berbicara dengan makhluk agung lainnya, tetapi dia juga bingung bahwa muridnya Luo Feng tidak datang untuk memberi selamat padanya karena telah menjadi kesatria alam semesta. Di istana Truyan, semua makhluk agung lainnya hangat dan ceria. Dia selalu berhubungan baik dengan seorang kesatria alam semesta, dan para kesatria alam semesta lainnya di aliansi Hong cukup dekat dengan Truyan. Akhirnya semua tamu pergi kecuali kesatria Wutang. Kesatria Wutang dan kesatria Truyan telah menjadi teman dekat sejak lama. Wutang, apa kau tahu apa yang terjadi dengan Kaisar Sungai Pedang? Aku datang ke sini bersamanya dan kami menerima warisan kami bersama-sama. Tapi setelah itu, aku hidup dalam pengasingan dan belum mendengar apa-apa tentang dia. Tahukah apa yang terjadi? Kata kesatria Truyan. Kesatria Wutang memiliki suara yang tegas. Kamu tidak tahu apa-apa sejak saat itu, maka kamu benar-benar kehilangan banyak. Kaisar Sungai Pedang mencuri perhatian semua orang. Kesatria Wutang mulai menjelaskan dari 620.000 pertempuran Luo Feng hingga percobaan pembunuhan dan apa yang terjadi baru-baru ini di 9 ruang terpencil. Kesatria Truyan pada awalnya berseri-seri, tetapi sering berjalannya cerita, wajahnya menjadi ekspresi yang mengerikan, terutama ketika dia mendengar bagaimana Luo Feng hampir dibunuh dan sekarang terjebak dalam kebuntuan karena Kaisar Cermin Kulit. Mereka mengatakan Kaisar Sungai Pedang adalah Luo Feng, kata kesatria Wutang tersenyum pada Truyan. Apakah Kaisar Sungai Pedang
benar-benar muridmu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Truyan. Hahaha, Kesatria Wutang mengangguk sambil tersenyum. Saya perlu meminta bantuan Anda, kata Truyan. Katakan saja, jawab Kesatria Wutang. Saya memerlukan beberapa informasi tentang tempat-tempat berbahaya di wilayah rahasia Dewa Leluhur, kata Truyan, terutama 9 ruang terpencil. Kamu mau ke sana? Tanya Kesatria Wutang. Apakah kamu sedang bercanda? Keganasan melintas di mata Truyan. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Hahaha, Truyan yang ganas, Wutang mengangguk. Aku sudah mengirimkan semua informasi kepadamu melalui dunia maya. Truyan menyeringai. Saya sudah berada di kota Primalkeos selama ratusan juta tahun. Saya ingin tahu, apakah ada yang masih mengingatku? Setelah hanya setengah hari, setelah Truyan berada di istananya dengan sabar mempersiapkan. Teman lamaku, mungkin Anda merasa sangat kesepian setelah ratusan juta tahun tidak digunakan, kata Luo Feng. Tiba-tiba, tongkat hitam muncul di tangan Truyan dan ada 2 lingkaran emas di setiap ujung tongkat. Setapnya tampak seperti barang antik sederhana yang merupakan harta yang diperoleh Truyan saat berpetualang di alam semesta sejak lama. Itu tetap di sisinya melalui petualangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan membunuhnya telah membantunya menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Muridku memperlakukanku sebagai keluarganya. Aku tidak bisa menjadi seorang kesatria alam semesta tanpa dia. Kaisar cermin kulit ini berani menindas muridku. Karena itu, bagaimana aku bisa membiarkannya? Kata Truyan. Truyan tiba-tiba menjadi agresif. Aku telah menciptakan 3 teknik puncak selama beberapa ratus juta tahun terakhir. Sekarang, aku adalah seorang kesatria alam semesta. Aku akan mencobanya padamu terlebih dahulu. Kegilaan memenuhi mata Truyan. Aku akan mencobanya padamu terlebih dahulu. Kegilaan memenuhi mata Truyan. Setelah keabadian dihabiskan di kota Primalkeos, Truyan yang asli sekarang telah kembali. Siu! Truyan terbang keluar dari istananya dan berteleportasi ke portal musim semi di depan istana penjaga Dewa Binatang dan memasuki wilayah rahasia. Seorang kesatria alam semesta bisa berteleportasi lebih dari 1000 tahun jaya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Truyan tiba di Pulau Batu di 9 ruang terpencil. Aku akan menunggu di sini. Truyan duduk di puncak gunung dengan menyilangkan kaki. Berdasarkan informasi yang diberikan Wutang padaku, ahli waris yang berpetualang di sini akan sering kembali ke Pulau Batu dan beristirahat. Jadi tunggu saja saat Kaisar Cermin Kulit kembali. Truyan menutup matanya. Dia seperti harimau, santai namun siap menerkam dan membunuh kapan saja. Sementara itu, di bawah Pulau Batu dan di dasar lautan 9 terpencil di dunia lain, Luo Feng melarikan diri pontang-panting, melakukan yang terbaik hanya untuk tetap berada di depan tentara dengan bergerak secepat mungkin. Shoo, shoo, shoo. 3 bayangan muncul di langit dan berhenti. Mereka adalah Pangeran Mulia dan 2 kesatria alam semesta. Kedua kesatria alam semesta memiliki kulit merah dan bertanduk berdarah. Rasa dingin melintas di mata pangeran. Kami masih belum menemukan penyerbu asing ini, bahkan setelah sekian lama. Yang mulia, kesatria alam semesta kurus berkata, dunia 9 terpencil kita sangat luas, dan penyusup itu pasti terus-menerus melarikan diri dari kita. Mungkin dia jauh pergi sekarang. Butuh beberapa waktu untuk menemukannya. Beberapa waktu? Berapa lama? Pangeran mengerutkan kening. Aku akan memberikan perintah sekarang. Di wilayahku, setiap kota akan menunjuk setengah dari tentaranya untuk mencari penyusup dari ras lain. Masing-masing akan terhubung ke dunia virtual, dan jika ada yang menemukannya, mereka akan memperingatkanku sekarang. Dan semua prajurit harus tetap terhubung ke dunia virtual dengan pikiran mereka. Terputus berarti kematian di tangan penyusup itu. Setiap pangeran bertanggung jawab atas satu wilayah.
Dan mereka adalah satu-satunya pemimpin wilayah mereka masing-masing. Pangeran memberi perintah kepada semua pasukan di wilayahnya melalui dunia virtual. Sejumlah besar prajurit abadi dan prajurit setingkat penguasa sektor berbondong-bondong ke langit dan terbang ke arah yang berbeda. Masing-masing prajurit bertanggung jawab atas satu area. Cari, ayo cari, segera cari penyusup abadi. Makhluk-makhluk di dunia 9 terpencil itu spesial karena mereka semua memiliki tubuh merah dan bertanduk berdarah. Mereka adalah makhluk hidup berkekuatan tinggi dengan bakat luar biasa. Seperti binatang bertanduk emas, mereka menjadi penguasa sektor secara otomatis saat mereka dewasa. Namun tingkat kehidupan mereka sama dengan manusia karena mereka tidak memiliki teknik bakat. Karena setiap orang bisa menjadi penguasa sektor ketika mereka menjadi dewasa. Penguasa sektor adalah hal biasa di kota. Namun dibandingkan dengan manusia, ras ini memiliki populasi yang sangat kecil. Melolong, semua prajurit pribumi bergumul dengan kegembiraan. Mereka didistribusikan di mana-mana di seluruh langit. Beberapa dari mereka menggunakan proyeksi dunia, beberapa menggunakan domain hukum, dan beberapa bahkan menggunakan inspeksi kekuatan abadi. Singkatnya, mereka mencoba apapun yang dapat mereka pikirkan untuk mencari Luo Feng. Dunia 9 terpencil tidak terlalu besar, namun Luo Feng belum pernah melihat satupun anggota ras. Setelah lebih dari 10 hari melarikan diri, Luo Feng akhirnya bertemu dengan pencari pertama. Saat bersembunyi di bawah danau, Luo Feng menongak dan melihat bayangan berdarah terbang dengan cepat di langit. Pada saat yang sama, kekuatan abadi menyapu danau. Luo Feng menyembunyikan dirinya dengan detektor mikro. Dia melihat ke atas dan berpikir, Anda pikir Anda dapat menemukanku dengan inspeksi kekuatan abadi yang sederhana. Sementara saya memiliki detektor mikro paling canggih yang mampu saya beli. Namun, saat kekuatan abadi melewati Luo Feng, tiba-tiba berhenti. Tidak, aku ditemukan. Luo Feng segera menyadarinya. Bagaimana saya bisa ditemukan? Bayangan darah di langit berputar dengan tajam, melihat ke bawah dan menjadi bersemangat. Pengacau! Dia berteriak. Siu, Luo Feng tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan bagaimana dia bisa ditemukan. Dia terbang keluar dari air, mengguncang sayapnya, dan melesat ke angkasa seperti seberkas cahaya perak. Penyusup! Aku menemukan penyusup itu! Prajurit abadi itu menjerit saat terbang mengejar Luo Feng. Tapi ditinggalkan semakin jauh di belakang. Dia segera melaporkannya melalui dunia virtualnya. Hahaha, aku menemukannya. Penyusup ini mengira aku tidak bisa menemukannya hanya karena dia menggunakan detektor. Hahaha, di 9 ruang terpencil, kekuatanku yang abadi digabungkan dengan energi dunia 9 terpencil. Dan aku bisa membedakan semua makhluk di luar rasku, bahkan kesatria alam semesta. Tidak bisa lepas dari kita begitu mereka ada di sini. Siu, siu. Luo Feng sangat cepat dan dia segera terbang keluar dari kejaran prajurit abadi. Bagaimana saya bisa ditemukan? Luo Feng bingung saat dia terbang. Bahkan kaisar yang tak terkalahkan tidak dapat menemukanku ketika aku menyalakan detektorku. Kaisar cermin kulit menemukanku karena keterampilan inspeksinya yang luar biasa. Tapi ini hanya makhluk biasa dari ras asli ini. Bagaimana dia menemukanku? Aku dalam kesulitan. Ini masalah besar. Luo Feng tahu perdamaian bukan lagi pilihan. Memang pada saat itu, pangeran berlari menuju daerah itu dengan 2 kesatria alam semesta. Begitu dia mendapat berita. Memang pada saat itu, pangeran berlari menuju daerah itu dengan 2 kesatria alam semesta. Begitu dia mendapat berita, dan dia mengatur beberapa prajurit abadi dan kesatria alam semesta untuk menghentikan Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ngantuk bos!